Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema ketidakadilan di tempat keadilan. Pengkhotbah 3 ayat 16 berkata, "Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita mengalami ketidakadilan di rumah, di tempat kerja, atau di lingkungan sosial kita? Ada orang yang tidak melakukan hal yang tidak benar, tapi dijadikan korban oleh rekan kerja atau atasannya, sampai akhirnya harus dipecat dari pekerjaannya. Ada orang yang harus masuk penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Namun karena bukti-bukti mengarah kepadanya, parahnya karena ada permainan uang sehingga ia harus dipenjara bertahun-tahun, walaupun ia tidak bersalah. Pengkhotbah berkata di bawah matahari, bahkan di tempat keadilan, yaitu di pengadilan, di situ pun terjadi ketidakadilan. Sungguh kehidupan ini sangat tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. Dalam versi bahasa Indonesia, Pengkhotbah 9 ayat 11 dan 12 berkata seperti ini. Di dunia ini ada lagi yang kulihat. Perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh pelari cepat. Pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh orang yang kuat. Orang bijaksana tidak selalu mendapat mata pencaharian, dan orang cerdas tidak selalu memperoleh kekayaan. Juga para ahli tidak selalu menjadi terkenal, sebab siapa saja bisa ditimpa nasib sial. Manusia tidak tahu kapan saatnya tiba, seperti burung terjerat dan ikan terjala, begitupun manusia ditimpa bencana pada saat yang tak terduga. Di dunia seringkali yang tidak semestinya terjadi, Bapak Ibu. Banyak orang baik mengalami ketidakadilan atau yang disebut sial. Dan sebaliknya, orang yang curang dan jahat diperlakukan baik dan terhormat. Hidup di luar kendali kita, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Ini akan sangat mudah membuat kita kecewa dan marah. Kita yang merasa sudah mengalami ketidakadilan bisa saja membuat kita berpikir atau merasa wajar dan berhak untuk juga dapat menjadi pelaku ketidakadilan. Ayat yang ke-17 di Pengkhotbah yang ketiga berkata, "Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya." Nah, Bapak Ibu, di dalam ketidakmenentuan ini, Pengkhotbah ingat bahwa Allah yang adil akan mengadili dengan adil pada waktunya nanti. Allah akan menyatakan keadilannya dengan caranya, bukan dengan cara kita dan cara dunia yang terbatas. Kita tidak dapat mengendalikan dunia dan tidak usah berusaha mengendalikannya dengan merancangkan pembalasan untuk orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Allah yang mengendalikan dunia dan Allah yang akan mengadili dengan adil pada waktunya. Yang kita perlu lakukan adalah tetap setia dan taat, berpegang pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata. Ini hendaknya menjadi respon kita terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Ketidakadilan terjadi, tentu kita perlu merespon benar, bukan hanya menerimanya begitu saja. Tapi bagaimana caranya kita dapat tetap melakukan yang benar dengan benar. Contohnya Pak Ahok beberapa tahun yang lalu dipenjara atas tuduhan yang tidak adil, dia menjalaninya. Lebih jauh lagi kita lihat Yesus sendiri diperlakukan tidak adil sampai disalib, ia juga menjalaninya. Ini tentu tidak mudah, namun ini luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketahuilah Allah itu maha adil. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena itu percayalah, ia akan mengadili semua orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi apapun keadaannya, mari tetap pegang perintah-perintahnya. Roh Kudus menguatkan kita, mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami ada di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Tapi tolong kami, mampukan kami untuk tetap mengingat bahwa kami punya Allah yang adil, Allah yang berkuasa atas bumi dan langit. Karena itu Tuhan, berikan kami keteguhan hati untuk dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, yang tidak adil sekalipun, kami tetap melakukan hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.